Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Nur Irwansyah MPD, selaku dosen mata kuliah penelitian linguistik atau sastra, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Novia Ashari dari kelompok 12 yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Serta saya akan membimbing jalannya diskusi ini dengan baik. Adapun kelompok kami yang bertugas pada hari ini adalah Asti Lianti dan Heni Nuryanti. Materi yang akan dibahas oleh kelompok kami yaitu mengenai kajian makna bahasa. Langsung saja kita simak presentasi hari ini dengan baik. Pengertian semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Berikut ini macam-macam pandangan dari para ahli dalam mengartikan semantik. Yang pertama ada Charles Morris, mengemukakan bahwa semantik menelaah hubungan-hubungan tanda-tanda dengan objek-objek yang merupakan wadah penerapan tanda-tanda tersebut. Yang kedua ada J.W.M. Verhaar di tahun 1981 di halaman 9 mengemukakan bahwa semantik berasal dari bahasa Inggris yaitu semantik, berarti teori makna atau teori arti, yakni cabang sistematik bahasa yang menyelidiki makna atau arti. Menurut Lehrer di tahun 1974 di halaman pertama, semantik adalah studi tentang makna. Bagi Lehrer, semantik merupakan bidang kajian yang sangat luas karena turut menyinggung aspek-aspek struktur dan fungsi bahasa sehingga dapat dihubungkan dengan psikologi, filsafat, dan antropologi. Pengertian semantik yang berbeda-beda tersebut justru diharapkan dapat mengembangkan disiplin ilmu linguistik yang amat luas cakupannya. Pandangan semantik kemudian berbeda dengan pandangan sebelumnya. Setelah karya de Saussure ini muncul, perbedaan pandangan tersebut antara lain, pertama ada pandangan historis mulai ditinggalkan, yang kedua ada perhatian mulai ditinggalkan pada struktur di dalam kosakata, yang ketiga semantik mulai dipengaruhi stilistika, yang keempat studi semantik terarah pada bahasa tertentu atau tidak bersifat umum lagi. Yang kelima, hubungan antara bahasa dan pikiran mulai dipelajari karena bahasa merupakan kekuatan yang menentukan dan mengarahkan pikiran atau perhatian. Perkembangan dari ide ini terhadap Sapir-Whorf di tahun 1956 yang berarti bahasa cermin bangsa. Semantik telah melepaskan diri dari filsafat, tetapi tidak berarti filsafat tidak membantu perkembangan semantik. Atau perhatikan pula akan adanya semantik filosofis yang merupakan cabang logika simbolis. Yang kedua ada aspek-aspek makna. Aspek-aspek makna dapat dibedakan atas. Yang pertama ada pengertian atau dalam bahasa Inggris sense, perasaan yang disebut dalam bahasa Inggris feeling, nada, tone, tujuan, intention. Yang pertama ada pengertian atau sense. Aspek makna pengertian disebut juga tema yang melibatkan ide atau pesan yang dimaksud. Apapun yang kita bicarakan selalu mengandung tema atau ide untuk membicarakan sesuatu atau menjadi topik pembicaraan. Yang dimaksud perasaan atau feeling. Aspek makna perasaan berhubungan dengan sikap pembicara dengan situasi pembicaraan. Yang dimaksudkan adalah sedih, panas, dingin, gembira, jengkel. Kehidupan sehari-hari selamanya akan berhubungan dengan rasa dan perasaan. Aspek makna yang disebut perasaan berhubungan dengan sikap pembicara terhadap apa yang sedang dibicarakan. Nada atau tone. Aspek makna nada adalah sikap pembicara
kepada kawan bicara. Aspek makna nada melibatkan pembicara untuk memilih kata-kata yang sesuai dengan keadaan lawan bicara atau pembicara sendiri. Yang keempat, tujuan atau intention. Aspek makna tujuan adalah maksud tertentu, baik disadari maupun tidak, akibatnya usaha dari peningkatan. Aspek makna ini melibatkan klasifikasi pernyataan yang bersifat deklaratif, persuasif, imperatif, naratif, politis, dan pedagogis atau pendidikan. Selanjutnya ada pengertian makna leksikal. Makna leksikal adalah makna sebenarnya sesuai dengan hasil observasi indera kita. Makna apa adanya dan makna yang ada dalam kamus. Leksikal adalah bentuk yang diturunkan dari bentuk nomina, leksikon, atau vokabuler kosakata, pembedaran kata. Dikatakan makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referennya, makna yang sesuai dengan hasil observasi alat indera, atau makna yang sesungguhnya nyata dalam kehidupan kita. Contoh, kata kepala dalam kalimat kepala Dito hancur terkena pecahan granat adalah makna leksikal, tetapi dalam kalimat Hafiz diangkat menjadi kepala cabang koperasi adalah bukan makna leksikal. Makna leksikal adalah makna jenis-jenis kata yang belum mengalami proses perubahan bentuk, bersifat konkret dan denotatif, atau mempunyai makna yang sebenarnya atau tidak bisa atau ambigu. Nama lain dari makna ini adalah makna kamus. Dikatakan makna kamus karena semua makna kata leksikal merupakan makna yang berasal dari kamus, terutama Kamus Besar Bahasa Indonesia. Untuk lebih memahami makna leksikal, berikut ini disajikan contoh makna kata leksikal dalam bahasa Indonesia. Contoh pertama ada api, panas dan cahaya yang berasal dari suatu yang terbakar, nyala. Lentera, lampu kecil bertutup kaca seperti pada dekor dan sebagainya. Layar, yang bermaksud kain tebal yang dibentangkan untuk menadah angin agar perahu kapal dapat berjalan laju. Belenggu, artinya alat untuk mengikat kaki atau tangan. Borgol, beban, yang berarti barang yang berat yang dibawa, dipikul, dijunjung, dan sebagainya. Muatan yang ditaruh di punggung kuda, keledai, dan sebagainya. Contoh lain dari makna kata leksikal dalam bahasa Indonesia yaitu pada kata luas lapang yang berarti lebar. Kemudian umum yang berarti tentang masyarakat dan sebagainya. Selain itu merata yang berarti terjangkau oleh banyak orang. Kemudian contoh lain yaitu ukuran panjang lebarnya suatu bidang yang berarti lapangan, ruangan, dan sebagainya. Kemudian pada kata ikan yang berarti binatang bertulang belakang yang hidup di dalam air, berdarah dingin, umumnya bernapas dengan insang, bersisik, dan mempunyai sirip yang berfungsi sebagai organ penggerak dan penyeimbang tubuhnya. Kemudian contoh badan berarti tubuh atau jasad manusia secara keseluruhan, jasmani, raga, awak. Diartikan juga dengan bagian tubuh manusia, tidak termasuk anggota dan kepala, bagian utama dari suatu benda, atau juga awak. Selain itu, contoh lain adalah hujan, yang berarti titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Selain itu, pada kata tenggelam, yang berarti masuk terbenam ke dalam air. Kemudian, selanjutnya karam, yaitu tentang perahu atau kapal. Selain itu, pada kata terbenam yang berarti tentang matahari. Memang benar jika tidak semua kata dalam bahasa Indonesia memiliki makna. Kata cantik, tidur, dan lain-lain disebut kata tugas, walaupun memang memiliki makna leksikal. Contoh, rumah
yang berarti bangunan untuk tempat tinggal manusia. Makan, yang diartikan mengunyah dan menelan sesuatu. Makanan, yang berarti segala sesuatu yang boleh dimakan. Dan mata, yang memiliki arti indera untuk melihat. Selanjutnya, C. Kajian makna gramatikal. 1. Pengertian makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang terjadi setelah proses gramatikal atau afiksasi, reduplikasi, kompositomisasi. Perbedaan dari makna leksikal dan gramatikal adalah makna leksikal adalah makna dasar atau makna dari kata per kata, sedangkan makna gramatikal adalah makna baru yang muncul ketika kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Makna gramatikal juga dapat diketahui tanpa mengenal makna leksikal unsur-unsurnya. Makna gramatikal bergantung pada konteks yang membawanya. Hal ini terjadi akibat proses-proses gramatikal yang terjadi pada kata tersebut seperti pengimbuhan, pengulangan, dan pemajemukan. Contoh, berumah, mempunyai rumah, rumah-rumah, artinya banyak rumah. Rumah sakit, berarti rumah tempat merawat orang sakit. Bermata, yaitu memiliki mata atau makna gramatikal. Memata-matai, yang berarti mengamati secara diam-diam. Menurut Waridah 2008, halaman 293, makna gramatikal adalah makna jenis-jenis kata yang terbentuk setelah mengalami proses gramatikalisasi, seperti pemberian macam-macam imbuhan, reduplikasi atau pembentukan jenis-jenis kata ulang, atau pemajemukan kata yang membuat kata dasar menjadi kata majemuk. Makna gramatikal sangat tergantung dari struktur jenis-jenis kalimat. Oleh karenanya, makna kata ini sering disebut sebagai makna struktural. Untuk lebih memahami makna gramatikal, berikut disajikan contoh makna kata gramatikal dalam bahasa Indonesia. Seperti pada kata jalan. Makna dasar kata ini adalah tempat untuk lalu lintas orang, kendaraan, dan sebagainya. Setelah mengalami gramatikalisasi, maka bentuk dan makna kata ini berubah menjadi seperti berikut ini. Berjalan. Kata jalan mengalami proses afiksasi atau pengimbuhan, di mana imbuhan yang diberikan pada kata ini adalah imbuhan awalan ber. Setelah diberi imbuhan, makna kata ini pun berubah menjadi bergerak dari satu titik menuju titik lainnya. Jalan-jalan. Kata dasar jalan mengalami proses reduplikasi atau pengulangan kata. Makna katanya pun berubah menjadi kegiatan berjalan yang bertujuan untuk bersenang-senang atau melepas penat. Jalan keluar. Kata dasar jalan mengalami proses pemajemukan kata dengan penambahan kata keluar di belakangnya. Setelah dimajemukan, makna kata ini kini menjadi pintu keluar atau solusi. Contoh kedua, yaitu pada kata rumah. Makna dasar dari kata ini adalah bangunan untuk tempat tinggal. Setelah mengalami gramatikalisasi, maka kata ini mengalami perubahan bentuk dan makna seperti berikut ini. Perumahan. Bermakna, kata rumah mengalami pengimbuhan dengan imbuhan pean sebagai imbuhannya. Adapun makna kata ini berubah menjadi kumpulan beberapa rumah atau rumah-rumah tempat tinggal. Selanjutnya, rumah-rumahan. Dalam gramatikalisasi, kata rumah pada kata ini mengalami proses pengulangan kata, sehingga makna katanya pun berubah menjadi tiruan rumah. Contoh 3, yaitu makan. Kata makan mempunyai makna dasar memasukkan makanan pokok ke dalam mulut, lalu dikunyah dan ditelan. Adapun setelah digramatikalisasi, kata ini pun mengalami perubahan bentuk dan makna seperti yang ada di bawah ini. Makanan merupakan kata yang terbentuk dari gramatikalisasi kata makan yang diberi imbuhan akhiran an. Adapun makna kata ini adalah segala sesuatu yang dapat dimakan. Selanjutnya, makan-makan merupakan kata yang terbentuk dari gramatikalisasi kata makan. Proses gramatikalisasi dilakukan dengan reduplikasi atau pengulangan kata pada kata makan. Makna kata makan-makan sendiri adalah kegiatan makan yang ditujukan untuk bersenang-senang ataupun pesta. Selanjutnya, makan malam, yaitu proses gramatikalisasi pada kata ini adalah dengan menggabungkan kata makan dan juga malam. Adapun makna kata makan malam sendiri adalah kegiatan makan yang dilakukan di malam hari.
2. Proses gramatikal. Ada 3 macam proses gramatikal, yaitu 1. Afiksasi. Afiksasi merupakan proses melekatnya afiks atau imbuhan kepada bentuk dasar. Akibatnya, afiks kepada kata dasar akan menimbulkan fungsi dan makna baru. Macam-macam afiks bahasa Indonesia diantaranya, yang pertama ada prefiks atau awalan, yaitu di, me, ber, pe, ter, dan sebagainya. Imbuhan awalan di dengan kata dasar tolong menjadi ditolong. Imbuhan awalan me dengan kata dasar makan menjadi memakan. Imbuhan awalan ber dengan kata dasar main menjadi bermain. Imbuhan awalan pe dengan kata dasar tulis menjadi penulis. Imbuhan awalan ter dengan kata dasar tawa menjadi tertawa. Yang kedua ada infiks atau sisipan. In, L. Contoh kata sisipan L. Kata dasar tunjuk disisipi L menjadi telunjuk. Kata dasar patuk disisipi L menjadi pelatuk. Kata dasar getar disisipi L menjadi geletar. Kata dasar sidik disisipi L menjadi selidik. Kata dasar tapak disisipi L menjadi telapak. Kata dasar luhur disisipi L menjadi leluhur. Kata tangkup disisipi L menjadi telangkup. Contoh kata sisipan in. Kata kesinambungan yang merupakan kata dasar sinambung yang disebut kata dasar sekunder. Sedangkan kata dasar primernya sambung mendapat sisipan in yang artinya menyatakan terus-menerus. Selanjutnya yaitu ada sufiks atau akhiran yang terdiri dari an, kan, i, lah. Contoh sufiks kan seperti kirimkan, buatkan, biarkan, lemparkan, tumbuhkan, dan sebagainya. Contoh sufiks an seperti getaran. Itu kata dasarnya getar, kemudian ditambahkan akhiran an menjadi getaran. Kemudian hempasan, dari kata dasar hempas. Kemudian mendapatkan akhiran an menjadi hempasan. Pukulan, dari kata dasar pukul, yang mendapat akhiran an menjadi pukulan. Kemudian contoh sufiks i seperti kata dasar akhir mendapat akhiran i menjadi akhiri. Kemudian kata dasar cabut mendapatkan akhiran i menjadi cabuti. Kata dasar awal mendapatkan akhiran i menjadi awali. Kemudian kata dasar tanam mendapatkan akhiran i menjadi tanami. Contoh sufiks lah seperti ayolah, minumlah, cobalah, pergilah. Selanjutnya ada konfiks atau afiks gabung. Di antaranya pean, kean, senya. Konfiks pean itu meliputi penjualan dari kata dasar jual digabungkan dengan pe dan juga an sehingga menjadi penjualan. Kemudian kata dasar kerja digabungkan dengan afiks pe dan afiks an menjadi pekerjaan. Kemudian kata dasar beli mendapatkan konfiks pe dan an menjadi pembelian. Kemudian kata dasar liput mendapatkan konfiks pe dan an menjadi peliputan. Selanjutnya konfiks kean, yaitu contohnya dari kata dasar pulau ditambahkan konfiks kean menjadi kepulauan.
Selanjutnya kata dasar sayang mendapatkan konfiks ke-an menjadi kesayangan. Kemudian kata dasar besar mendapatkan konfiks ke-an menjadi kebesaran. Kemudian kata dasar raja mendapatkan konfiks ke-an menjadi kerajaan. Kata dasar panas mendapatkan konfiks ke-an menjadi kepanasan. Kemudian kata dasar hujan mendapatkan konfiks ke-an menjadi kehujanan. Kemudian konfiks pada kata dasar haus mendapatkan konfiks ke-an menjadi kehausan. Selanjutnya, contoh konfiks ke-an dari kata dasar mahal menjadi kemahalan. Selanjutnya, contoh konfiks se-nya. Di antaranya, seadanya, sebaliknya, sebetulnya, secepatnya, sekiranya, selamanya, sepantasnya, sesudahnya, seterusnya, sewajarnya. Selanjutnya, yang terakhir ada simulfiks atau afiks berurutan. Di antaranya, mekan, mei, di, kan. Contoh simulfiks mekan. Di antaranya dari kata dasar beli mendapatkan simulfiks mekan menjadi membelikan. Kemudian kata dasar kirim mendapatkan simulfiks mekan menjadi mengirimkan. Selanjutnya kata dasar buat mendapatkan simulfiks mekan menjadi membuatkan. Kemudian kata dasar untung mendapatkan simulfiks mekan menjadi menguntungkan. Kemudian kata dasar rugi mendapatkan simulfiks mekan menjadi merugikan. Contoh simulfiks mei di antaranya menyakiti, membasahi, mengeringi, mengajari, mengaliri. Kemudian kata contoh dari simulfiks dikan. Simulfiks dikan contohnya pada kata dasar cari, kemudian mendapatkan simulfiks dikan menjadi dicarikan. Kemudian pada kata dasar habis mendapatkan simulfiks dikan menjadi dihabiskan. Kemudian kata dasar bayar mendapatkan simulfiks dikan menjadi dibayarkan. Selain itu kata dasar beli mendapatkan simulfiks dikan menjadi dibelikan. Kemudian kata dasar kirim mendapatkan simulfiks dikan menjadi dikirimkan. Selanjutnya, 2. Reduplikasi. Proses pembentukan kata baru dengan cara mengulang bentuk dasar. Bentuk perulangan kata meliputi yang pertama, kata ulang utuh atau penuh. Contohnya, gedung-gedung. Yang kedua, kata ulang sebagian. Contohnya, berlari-lari. Yang ketiga, kata ulang berimbuhan. Contohnya, anak-anakan. Yang keempat, kata ulang berubah bunyi. Contohnya, sayur-mayur. Yang kelima, kata ulang semu. Contohnya, kupu-kupu dan kunang-kunang. Yang ketiga, komposisi. Gabungan dua kata atau lebih yang menimbulkan makna baru. Contohnya ada 3. Yang pertama, rumah makan. Rumah digunakan untuk makan. Yang kedua, rumah sakit. Rumah digunakan untuk mengobati orang sakit. Yang ketiga, rumah dinas. Rumah yang digunakan untuk kepentingan dinas. Selanjutnya, D. Jenis perubahan makna. Berikut ini beberapa jenis perubahan makna
yang terjadi dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, perubahan meluas. Perubahan meluas adalah gejala yang terjadi pada sebuah kata atau leksem yang pada mulanya hanya memiliki sebuah makna, tetapi kemudian karena berbagai faktor menjadi memiliki makna-makna yang lain. Yang kedua, perubahan menyempit. Perubahan menyempit merupakan suatu gejala yang terjadi pada sebuah kata yang pada mulanya mempunyai makna yang cukup luas, namun kemudian berubah menjadi terbatas, hanya memiliki sebuah makna saja. Yang ketiga, perubahan total. Perubahan total yaitu suatu makna sebuah kata yang berubah total atau berubah sama sekali dari makna asalnya. Selanjutnya, yang keempat, penghalusan atau eufemia. Penghalusan dalam perubahan makna ini maksudnya adalah suatu gejala ditampilkannya kata-kata atau bentuk-bentuk yang dianggap memiliki makna yang lebih halus atau lebih sopan daripada yang akan digantikan. Yang kelima, pengasaran atau dispemia adalah suatu usaha untuk mengganti kata yang maknanya halus atau bermakna biasa menjadi kata yang maknanya kasar. Usaha atau gejala pengasaran ini biasanya dilakukan oleh orang dalam situasi yang tidak ramah atau dalam keadaan jengkel. Selanjutnya, kajian makna kontekstual. 1. Pengertian makna kontekstual. Cair mengungkapkan bahwa makna kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam konteks. Makna konteks juga dapat berkenaan dengan situasinya, yakni tempat, waktu, lingkungan, penggunaan leksem tersebut. Kemudian Sarwiji memaparkan bahwa makna kontekstual meaning atau situational meaning muncul sebagai akibat hubungan antara ujaran dan situasi pada waktu ujaran dipakai. Beliau juga berpendapat bahwa makna kontekstual adalah makna kata yang sesuai dengan konteksnya. Makna kontekstual adalah makna dari sebuah kata yang penggunaannya tergantung konteks kalimat tertentu. Kata tersebut memungkinkan mempunyai arti yang lain jika digunakan pada kalimat yang lain pula. Pada umumnya,
Kalimat-kalimat yang mengandung makna kontekstual adalah kata yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh makna kontekstual. A. Kepala. Kepala ikan lele itu terlihat sangat lonjong ketika di dalam air. Yang kedua, kepala sekolah menghimbau para siswa untuk membersihkan kelasnya masing-masing. Yang ketiga, korban kecelakaan itu kepalanya terbentur kaca. Tetapi syukurlah tidak ada luka yang berarti. Dari 3 kalimat di atas, jika diperhatikan, ada satu kata yang selalu digunakan namun mempunyai arti yang berbeda. Kata tersebut adalah kepala. Kata kepala dalam kalimat tersebut disesuaikan sedemikian rupa sehingga tidak memiliki arti yang rancu. Kalimat A, kepala, berarti anggota tubuh yang dimiliki ikan di mana terdapat mata, mulut, dan organ penting lainnya. Kalimat B, kepala, berarti orang yang memimpin organisasi atau lembaga yang ada di sekolah. Kalimat C, kepala, berarti anggota tubuh yang dimiliki manusia yang mana menjadi pusat kendali manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 12 pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.